hari setelah disetujui bersama, RUU tersebut tetap sah dan menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Gitu. Kemudian ada pengundangan ya, kemudian pengundangan itu dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia itu untuk undang-undang, Perpu, PP, Perpres ya. Kemudian ada tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, kemudian Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah untuk perda provinsi, perda kabupaten atau kota ya, kemudian tambahan lembaran daerah dan berita daerah untuk pergub ataupun perkot. Kemudian pengesahan itu tadi ya, tadi yang sudah di sini pengusahaan tadi ada, oh ini sudah, ini penyebar luasan, saya balik lagi 2 kali nih. Penyebar luasan ya, penyebar luasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan. Jadi penyebar luasan itu memang sudah dari awal ya, prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan hingga pengundangan. Kemudian dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Jadi dari awal itu dia sudah ada masukan dari pemerintah masyarakat, jadi masyarakat itu dilibatkan ya, salah satunya ya melalui penyebarluasan ini kita bisa memberikan masukan, karena kalau nggak disebarluaskan kita nggak akan tahu ada RUU apa yang akan dibahas gitu ya oleh pemerintah ataupun DPR. Jadi penyebarluasan itu adalah hal yang sangat esensial, yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena dari awal ya penyusunan sampai kemudian pengundangan itu harus ada penyebarluasan, karena dengan penyebarluasan itu tadi bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ataupun pemangku kepentingan itu bisa memberikan masukan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga ya, jadi partisipasi masyarakat itu berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan lisan tertulis itu bisa melalui waktu rapat RDPU, rapat dengar pendapat umum, ketika DPR itu kunjungan kerja, sosialisasi, ya, kemudian diskusi, lokakarya, seminar, dan sebagainya. Kemudian, terima kasih. Nah, itu ya teman-teman, jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sampai kemudian penyebarluasan. Itu secara saya sampaikan tadi secara singkat padat ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas perencanaan itu bagaimana, penyusunan itu bagaimana, pembahasan itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang saya masuk dulu ke bagian penyusunan. Nah, penyusunan tadi dilakukan melalui apa salah satunya? Ayo. Penyusunan tadi melalui apa salah satunya? Penyusunan perencanaan. Tadi perencanaan itu dilakukan melalui apa? Prolegnas. Ayo, prolegnas dan prolegda itu tadi ya, karena kita membahas tentang undang-undang saja ya, jadi kita bahas tentang prolegnas terlebih dahulu. Prolegnas itu adalah bagian dari perencanaan ya. Saya search lagi. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Prolegnas. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman, wilayah Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau ya, karena kita adalah negara kepulauan, di mana negara kepulauan itu kita peroleh salah satunya karena pemikiran dari Insinyur Haji Juanda ya.
dalam deklarasi Juanda, di mana laut itu bukanlah pemisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tapi laut itu adalah penghubung dari pulau yang satu dengan pulau yang lain, sehingga ada konsepsi negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 itu tadi. Salah satunya karena ada pemikiran dari Insinyur Haji Juanda ya. Nah, ada 17.504 pulau di Indonesia dengan luas wilayah kita adalah kurang lebih 1.919.000 kilometer persegi dan kita punya 700 lebih bahasa daerah ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa tujuan negara kita ya itu tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun itu harus bisa digunakan untuk mencapai tujuan negara ya, untuk mencapai tujuan negara, sehingga keberadaan program legislasi nasional menjadi sangat penting ya. Jadi salah satu tujuan kenapa kok harus ada program legislasi nasional dalam proses perencanaan perundang-undangan adalah agar peraturan perundang-undangan yang akan disusun tadi bisa ya mencapai tujuan negara kita yang tercantum di alinea keempat. Ya, saya next ya. Nah, landasan hukum perundang-undangan teman-teman, hukum perundang-undangan bisa kita lihat di Pancasila ya, di mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara dan itu juga dicantumkan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian UUD 45 ya, itu sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, kemudian ada Perpres Nomor 87 Tahun 2004 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, definisi dari peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, definisi dari peraturan perundang-undangan ini tadi kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, yang namanya peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis. Yang kedua, memuat norma hukum ya. Kemudian yang ketiga, mengikat secara umum, dan yang keempat, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi kalau misalnya nanti saya keluarkan soal apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, teman-teman ingat ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis, yang kedua adalah memuat norma hukum, yang ketiga adalah sifatnya mengikat secara umum dan dibentuk dan yang keempat adalah dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang ya, tentunya melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Ya. Nah, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan teman-teman pasti ini sudah dapat berkali-kali ya, di awal semester mungkin terkait dengan mata kuliah Pancasila sudah disampaikan juga di hukum pengantar hukum Indonesia ataupun PIH ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau nggak salah di pasal 7 Undang-Undang 12 2011 di mana hierarkinya 1 ada UUD 45, 2 TAP MPR, 3 undang-undang atau perpu, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 perda provinsi, 7 perda kabupaten atau kota. Yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Dan teman-teman mungkin masih ingat dengan Steuvenbauer teori ya dari Hans Kelsen ataupun Hans Nawiaski sudah pernah disampaikan ya. Nah, kemudian di pasal 8 Undang-Undang 12 2011 ya, selain di pasal 7 ini yang tadi saya sebutkan jenis dan hierarkinya, di pasal 8 Undang-Undang 12 2011 juga menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan Lembaga Negara, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, bupati, DPRD kabupaten atau kota, bupati
bupati atau wali kota, kepala desa, atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya dan punya kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Jadi selain di pasal 7 tadi ada pasal 8 ya yang menjelaskan ada peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan MPR misalnya, peraturan DPR ya, peraturan DPD, peraturan MK ya, kemudian peraturan dari Gubernur Bank Indonesia misalnya, itu tetap diakui keberadaannya tapi dia punya kekuatan hukum yang mengikat sepanjang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangannya. Oke. Nah, next ya. Nah, tahap pembentukan peraturan perundang-undangan tadi sudah kita bahas ya, dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya, kemudian penetapan dan pengesahan, kemudian pengundangan, dan setelahnya itu juga selain penyebarluasan sebenarnya ada pemantauan dan peninjauan, analisa dan evaluasi, ya. Peninjauan atau analisa dan evaluasi. Nah, di sini ada perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di mana yang tadi perencanaan itu dilakukan melalui program legislasi nasional untuk undang-undang, kemudian untuk peraturan pemerintah sebenarnya namanya program penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden itu juga ada program penyusunan peraturan presiden, kemudian kalau provinsi ya untuk perda provinsi, perda kabupaten atau kota, perencanaan pembentukan itu melalui perda kabupaten atau kota. Dan untuk peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing. Jadi dalam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan mereka melakukan misalnya kalau dalam undang-undang melalui program legislasi nasional, kemudian kalau peraturan pemerintah melalui program penyusunan peraturan pemerintah, kalau Perpres ya itu melalui program penyusunan peraturan presiden, dan Perda itu melalui Prolegda provinsi ya. Kalau kabupaten atau kota berarti Prolegda kabupaten atau kota. Sedangkan untuk peraturan perundang-undang lainnya disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing instansi. Kemudian kedudukan prolegnas ada di sini ya. Ya, jadi ada kan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan setelah itu kan setelah disebarluaskan ya melalui berita negara tadi dan sebagainya ya, undang-undang tadi dilaksanakan, kemudian sebenarnya ada pemantauan dan peninjauan dari undang-undang ini tadi. Nah, prolegnas itu sendiri terletak di tahap awal perencanaan atau prolegnas. Nanti kalau sudah penyusunan masuk ke naskah akademik. Ya, jadi kita sudah masuk ke tahap 1. Kenapa kok diberikan ada prolegnas? Jadi tujuan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tahap 1 ini kenapa kok perlu perencanaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena yang pertama, dengan perencanaan pembentukan perundang-undangan ini tadi bisa memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita merencanakan pasti kita ada gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bisa memberikan gambaran atau substansi materi apa yang kira-kira akan diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita merencanakan pasti kita sudah ada gambaran substansinya seperti apa. Kemudian meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan, karena apa? Sudah direncanakan. Ya, kalau sudah direncanakan nanti hanya sekedar gambling gitu itu kan ternyata nggak bisa diterapkan, nggak bisa dilanjutkan, itu juga membutuhkan biaya yang besar ya teman-teman ya. Jadi itu tidak efisien gitu ya. Meskipun juga kita tahu ya bahwa tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu tahapan yang lama, tapi kalau tidak direncanakan ya semuanya serba otodidak dan sebagainya, malah tidak bisa dilanjutkan dan itu malah membuang biaya besar, menurut saya seperti itu. Jadi dengan adanya perencanaan, salah satunya melalui prolegnas itu tadi, bisa meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan. Kemudian memberikan acuan waktu dan sumber daya. Jadi
kenapa ada proses perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya karena untuk memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua bisa memberikan gambaran ya kira-kira materi apa yang akan diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga dengan perencanaan tadi bisa meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan juga pembiayaan. Dan yang keempat bisa memberikan acuan waktu dan sumber daya. Nah, perencanaan penyusunan prolegnas ya itu harus terencana, terpadu dan sistematis ya. Kalau terencana itu tadi penyusunan prolegnas tadi harus bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara. Jadi harus terencana. Mereka harus menyusun skala prioritas seberapa penting peraturan perundang-undangan itu dibentuk sehingga bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara. Nah, yang terpadu di mana penyusunan prolegnas dilakukan secara terkoordinasi baik di internal lingkungan pemerintah dan DPR ataupun antara pemerintah dan DPR itu tadi. Jadi tergantung RUU itu dari siapa ya teman-teman ya. Jadi harus terpadu antara keduanya itu tadi. Kemudian sistematis tadi penyusunan prolegnas harus dilakukan dengan parameter dan metode tertentu. Jadi prolegnas itu sangat penting ya karena merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana dia harus disusun secara terencana ya. Terencana itu artinya kita harus bisa menyusun skala prioritasnya itu apa sehingga dengan kita menyusun itu tadi bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat ataupun kepentingan negara. Kemudian terpadu harus dikoordinasikan dengan baik di internal lingkungan pemerintah dan DPR ya. Kemudian sistematis harus disusun dengan parameter dan metode tertentu. Nah, prolegnas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 17 ya, Undang-Undang 12 2011 di mana prolegnas itu adalah skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional di mana prolegnas itu ditetapkan dalam jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Jadi mereka DPR ya itu punya skala prioritasnya. Jadi ada jangka menengah, ada tahunan ya berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang tadi. Kemudian penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian prolegnas dalam jangka menengah akan dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Kemudian penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN gitu ya. Jadi bagaimana menyusun prolegnas biasanya mereka akan untuk